Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 0432201215. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kesadaran berdemokrasi menurut pendapat saya dan lingkungan sekitar saya. Sudah pahami dan saya sudah telusuri tentang menipisnya kesadaran dalam berdemokrasi, yaitu tentang berdemokrasi yang sehat merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari akhlak serta tata nilai. Selain memahaminya dari sisi pengetahuan, perilaku berdemokrasi dengan sendirinya juga memerlukan etika dalam menjalankannya. Jadi dalam sistem berdemokrasi di antara lingkungan rumah ataupun lingkungan pekerjaan itu sangat penting untuk terus juga dengan ini mengamati interaksi dalam masyarakat, termasuk pola berbagai lembaga di pemerintahan, menimbulkan tanda tanya. Apakah hakikat berdemokrasi yang sehat? Oke, yang pertama aku mau bahas tentang menumbuhkan kesadaran demokrasi dan pluralisme dalam keluarga. Pertama, demokrasi itu sering banget diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, terus persamaan hak dan di depan hukum. Dari sini, kemudian kita bisa muncul idiom-idiom demokrasi seperti egalit atau persamaan, equality atau keadilan, liberty atau kebebasan, dan human right atau hak asasi manusia. Jadi secara normatif, Islam juga menekankan pentingnya ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Jadi kebanyakan masyarakat itu di doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimanapun dan kapan saja. Supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip utama demokrasi, antara lain dengan Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Al-Asyura ayatnya 38 yang berbicara tentang musyawarah. Jadi pengertian demokrasi itu bisa sebagai nilai pokok untuk diri sendiri maupun orang sekitar. Demokrasi itu mengandung nilai atau dua unsur penting, yaitu unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin atau rakyat kepada yang pemimpin atau pengusaha, dan yang kedua adanya pertanggungjawaban atau accountability bagi seseorang pemimpin di hadapan publik atau rakyat. Dan dari kebebasan itu berarti merupakan individu di hadapan pemimpin dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu dan hak kolektif dari masyarakat. Dalam ajaran Islam terdapat elemen-elemen pokok demokrasi yang meliputi syura, musyawarah, adalah amanah, musuliyah, dan huriyah. Dari sini kita juga belajar demokrasi bukan hanya sebagai proses pelaksanaan pemilihan hasil saja, melainkan juga sebagai faktor pengintegrasian bangsa. Menurutnya, demokrasi sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, semua ada aturan mainnya. Berbicara tentang demokrasi, maka di dalamnya ada nilai-nilai. Jika nilai demokrasi atau dilanggar meskipun dijalankan oleh masyarakat, hal ini tidak bisa dibenarkan. Nah, pendidikan kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, partai politik, dan komponen penyelenggara pemilu. Hal ini sangat penting supaya terus-menerus dan berkelanjutan untuk membangun bangsa dengan menciptakan iklim demokrasi yang bersih, sehat, cerdas, sadar dini, guna mengetahui hak dan kewajiban warga negara, terutama dimulai dari kalangan pemuda, pelajar, maupun mahasiswa. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.